Lagi diem, kok paha gue panas. Waktu gue cek ada dicakar 3 panjang gitu bang, bau paha. Anjing, udah serem sangean lagi. Maksudnya apa kek, punggung kek, apa kek? Anjing ini paha ya? Iya. Gue kalau mau kasih nunjuk udah kepelek ya. Tapi menurut gue ya, bapak podcast itu malah Andi F. Noya bro. Setuju gue. Dia lulusan mana sih pak? Gak lulus deh kayaknya. Kadang ada orang kalau S, gue lebih milih nggak bisa ngomong R daripada nggak bisa S ya? Iya kan, Prof. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur kita jauh melangkah, kau katakan saja. Guys, wah akhirnya hari ini. Gua bertemu dengan salah satu podcaster favorit gua, bro. Yang dimana sebelum bintang tamu gua datang, gua riset dulu karena dia udah datang duluan ke tempat dia. Tepuk tangan buat Marlo. Box. Apa kabar Pak? Sehat. Kita pertama kali ketemu itu di Stand Up Fest ya? Senapes. Stand Up Fest, lu nonton ya waktu itu? Nonton lu kok. Oh sempet nonton gue Gue juga. tepukin paling kenceng. Cuman gue duduknya di tribun atas jadi gak kedengeran. Gue sempet lihat sih, lu tepuk tangan sambil begini nih. Anjing. Itu Ada lah gara-gara gitu ada. Anjing, itu gara-gara si Celos anjir. Gua pernah podcast sama Celos. Iya. Ditanyain lah kan. Sama-sama podcaster lah, tinju siapa ya? Marlo dah, asal sebut gua kan. Gini. Dibahas aja. Dibahas sama abangnya. Sama abangnya dibahas. Gua ngebahas itu lagi sama adek gua. Nonton berdua gua. Wah serem juga bro. Kebanyakan tato nih. Orang kalau kebanyakan tato biasanya menang bro. Terus. Anjing. Itu bingung sih gue waktu itu. Soalnya banyak yang DM. Emang iya? Bang ngajakin berantem. Ngajakin berantem? Gue salah apa nih? Terakhir gue berantem sama perempuan kok. Kenapa nih? Maksud. Udah diajakin berantem sama Pras Teguh. Anjing gue salah apa? Coba baru dikasih videonya. Oh dia tentang boxing. Waduh, anjing. Duitnya gede gak sih kalau boxing? Nah, kalau seandainya gede, lu mau gak bro? Ayolah. Ayolah ya. Dikit-dikit aja. Celos. Ayolah. 2M bagi 2. Boleh lah ya. 2M bagi 2. Boleh lah, gua mau gua. Bion komisi 10% lah. Yoi. Lu gak pengen lihat boxing kocak? Anjing lucu banget. Gokil. Kemarin El Rumi sama Jeffrey Nicole kan ganteng-ganteng ya? Iya anjing. Enak dilihat ya? Lah kita. Ini Ini dia boxing buluk-buluk. Enggak lah, kalau lu mah ganteng bro. jangan dong. Iya. Lu paling ganteng. Lu lah, aura bapak lu tuh gak lepas bro. Jangan bahas nepotisme lagi panas. Ngomongin nepotisme ya? Ya anjing. Oh enggak ya? Enggak bahas politik ya? Enggak usah lah bro, PWK Nggak usah, mah benar-benar. nggak main-main begitu. Tapi lu pilih mono. Korek ada gak bro? Gua gak ada korek. Oh nih ada korek di sini. Keren ya PWK ya? Hah? Lu kalau kayak gini-gini emang kalau ada brand masuk gimana? Iya kalau ada brand masuk ya masuk aja. Hari ini emang kebetulan gak ada. Kebetulan hari ini gak ada anjir. Harusnya ada nih ABC mana nih. Kita ada kopi yang culture abis ya. Biasanya gitu ya.
Anjing emang nih nggak ada yang masuk. Gak apa-apa lah ya Marlo ya. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Mungkin mereka nggak masuk takutnya pembahasannya aneh-aneh nih hari ini. Enggak lah. Enggak lah ya. Apa yang aneh? Gue langsung aja dah. Ya. Gue tuh pertama kali nonton podcast lu full, yang waktu sama cewek itu. Gue juga bertahan lama bro. Gue aja nggak kuat nontonnya. Anjing. Gimana gue jadi Marlo ya? Kan sama-sama podcaster lah kita kan. Betul. Lu di menit keberapa mulai kayak udah capek gua. Di menit keberapa? Gua ngitungnya ya. Gua ngitungnya kayaknya itu menit 10-an atau 20 menit tuh lu udah buka banget kayaknya. Gitu ya. Tapi sampai IG lu kena ya? Kena. Berarti karena fans-fansnya. Emang ada fansnya? Awal gue juga mikir gitu. Awal mikir Awal gitu. gue juga mikir gitu. Emang ada fansnya. Cuman ternyata kayaknya gara-gara activity Instagram gue tuh aneh. Karena kan biasanya ngepost story berapa viewsnya? Ada gue ngepost meme One Piece gitu bang. Kan gue wibu ya. Gue ngepost meme One Piece dikira orang-orang klarifikasi dibuka story gue. Oke. Jadi ada sekitar 200.000 orang nontonin meme One Piece. Anjir di story itu Di story 200.000. itu 200.000. Banyak juga pak. Biasanya gue 20.000 udah alhamdulillah kan. 200.000 karena viral nih gue viral gitu kan. Gue kalau itu di seminggu itulah gue ngerasain, wis enak banget viral. Gue kalau jalan ke mall, gue FYP tahu nggak? Tapi FYP-nya buruk. Ya sekali-sekali. Terus tiba-tiba hilang Instagram gue. Habis itu nggak ada notifikasi dari Instagram kenapa hilang atau apa? apa your account has been apa gitu, gue lupa deh. Ada namanya gitu. Terus bisa kita kayak apply buat kayak enggak, gue nggak ngelakuin kesalahan gitulah. Terus akhirnya seminggu balik. Oh. Kata orang-orang emang gitu, seminggu balik kok kalau lu apply buat lu nggak salah gitu misalkan. Balik akhirnya. Instagram dia yang hilang. Soalnya gue bales. Oh gantian. Rasain apa yang gue rasain. Anjir, tapi stres gak sih Marlo pas awal-awal itu? Stres enggak sih, lebih ke menyayangkan. Karena kan maksud gue kan di situ kan simbiosis mutualisme ya. Satu sisi kan Volixnya butuh narasumber, dia kan butuh promosi. Cuman waktu gue tanya kenapa nggak mau promosi, gitu yang gue bingung. Kan gue bilang, lu kalau nggak mau promosi kenapa datang ke sini? Disuruh manajer gue lah. Anjir. Manajer lu gak suruh pulang. Gitu kan, pengen ngomong gitu tapi gak ada kan. Itu sebenarnya banyak kesalahan di situ sih. Jadi dia sama manajernya waktu masuk, mungkin kalau manajer dalam ruangan kayak gini dia bisa ngelihat apa yang sedang terjadi atau kagak bang, manajernya di depan ngerokok. Oh nggak ikutan. Nggak ikut, mager dia. Pengen gaji butanya fuck this shit gitu kan. Jadi dia di depan. Jadi ada satu sama orang labelnya deh kalau nggak salah. Nah terus waktu gue udah rada naik pitam tuh, orang labelnya malah ketawa-ketawa, dipikir gue bercanda. Anjir. Jadi kayak tambah kesel gak sih? Dia malah nggak berasa ya. Gue lagi sebel, dia kayak gue jambak lu ya. Tapi udah ibu-ibu gitu, jadi gue gak mau jambak kan. Tapi kelihatan sih Marlo, lu tuh kayak udah anjir bingung lu ya di situ. Bingung karena kan posisinya kan gue di situ harusnya nanya ya. Iya. Kan dia yang jawab, tapi kok dia nggak mau jawab, tapi dia nggak mau nanya juga, di depannya duduk dan senyum. Iya. Lah kayak DPRD. Sambil main game. Candy Crush. Ya. Enggak itu. Bro. Yakin ya? Udah jelas banget. Udahlah Candy Crush Itu sebenarnya lebih ke kayaknya lu tahu banget anjing. Lu tahu banget main itu. Searching aja. What games like this gitu. Ada. Coba gitu. Tapi dengan itu ya gua nonton kan lama. Kita sebagai podcaster ya teman-teman ya. Kita kadang menanyakan satu pertanyaan, harapan kita panjang jadinya. Iya kan? Di satu jawaban bisa tumbuh pertanyaan lagi. Betul. Jadi nggak habis tuh riset kita tuh nggak cepet habis. Iya. Kadang kalau kita nanya gimana keseharian akhir-akhir ini, ya gini-gini aja. Dalam hati gue, Kita mau lanjut kemana? Iya. Capek tahu begitu mah. Gimana coba ceritain single terbarunya? Ya gitu kayak lagu-lagu aja.
Ada satu yang paling gue gede waktu itu ya. Nih for the record. Iya. Jadi kan gue nanya ada satu dia tentang visual albumnya, visual album atau single gitu, kayak album deh. Visualnya ceritain dong. Nah dia tuh kayak udah antusias mau cerita. Gue dengerin dong. Terus dia ngomong, ngapain sih kalau gue lagi cerita ngeliatin? Lah, kan kita lagi ngobrol. Ngobrol dong. Dia cerita, dia maunya gue liat atas. Gimana anjing? Udah gak usah diliatin. Gue lihat apa anjing? Itu teraneh sih buat gue kayak, oh ada orang lagi di interview nggak mau dilihat tuh ada. Ada ternyata Ada. ya. Ya buat manajemen yang lagi promo gitu ya artisnya. Tolong lihat juga mood artisnya karena kasihan juga di kita sebagai host. Iya kan. Kasian di artisnya sih. Kasihan di Kalau artisnya dapat juga host ya. kayak kita. Iya, Kan kita betul. nyebelin. Iya, kita Iya kan. kan? Aduh, mau ngomong tapi gimana gitu. Ada yang nge-crop muka gue lagi kesel gitu, terus tulis font gitu. Terus di grup WA temen-temen gue pada ngirim itu font gitu. Gue ada satu meme mukanya dia gitu lagi nyebelin gitu. Terus ini lagi di interview gitu. Jadi gue Jadi kalau temen gue ada banyak nanya, gue kirim stiker itu. Nih lagi di interview gitu. Lucu lah itu. Anjir, tapi udah setahun ya belum ya? Nggak tahu lagi. Lu udah Bad memories gue lupain langsung. Itu termasuk bad ya. Iya sih. Gue Sangat ya. jarang punya podcast aneh sih. Maksudnya yang kayak nggak menyenangkan tuh jarang banget. Iya. Itu salah satu yang gue ingat kayak gue mau mati sih. Iya, gue nonton itu ya. Gue sambil berdoa, ya Allah, jauhkanlah hamba dari bintang tamu begini ya Allah. Hamba hanya bekerja ya Allah. Anak 2 di rumah, pengen bikin suasana asik aja. Lu malah gak asik gitu. Kita di sini nyari duit dan nyari masalah kan. Bingung apa nih close the door? Udah nggak boleh bahas ya? Boleh aja. Boleh ya? Tadi Boleh. dibahas di bawah, iya kak kita udah nggak mau close the door lagi. Oh kenapa? Komisi Om Ded gede banget. Anjing. Gua gak ikut-ikut ya. Gua di 2 sisi ini anjing. Emang iya? Iya dong. Gua di close the door juga. Oh, benar, ya benar. itu mah urusan Manajemen lah ya. Manajemen lah itu ya. Gua nggak ikut-ikut karena nggak ada di sini. Banyak juga yang komen kenapa nggak ada. Ya emang kontraknya habis aja. Kontraknya cuma setahun waktu itu. Kenapa nggak lanjut tuh bang? Hah? Kenapa nggak lanjut? Wah itu dia Marlo. Nggak ada mungkin karena kontraknya udah habis. Menurut gua, menurut orang-orang kan gua nggak tahu. Iya. Kita mah kerja aja. Kayak lu di Volik itu Bener. kerja sebagai host doang. Iya betul. Nggak tahu tentang apa. Siapa artisnya nggak tahu. Lu termasuk yang memutuskan nggak? Gua mau yang ini nih, gua mau yang ini. Jadi waktu awal itu gue sama Volix tuh kita nggak ada kayak kontrak hitam atas putih. Gue di situ emang pengen bantuin karena yang punya dekat sama gue temenan. Terus gue pengen bantuin dia aja. Terus ya udah sama-sama simbiotis Iya kan. Sama-sama menguntungkan nih. Gue dapat exposure, dia dapat host. Iya. Tapi kok gue ngerasa, tapi kok gue dapat exposure tapi miskin gitu kan. Bang bayar gue lah gitu kan. Lama-lama begitu tuh. Iya. Viewers naik, kok gaji gue nggak naik anjing. Iya. Gue malah nggak digaji sama Volix awal-awal. Oh iya. Setahun gitu apa 2 tahun. Setahun. Tapi gue nggak mempermasalahkan itu karena kan gue tuh diajaknya bukan yang kayak lu harus sebulan ngelakuin Iya, berapa, iya, sebisa mungkin atau semaunya gue aja ya udah jadinya. Terus setelah itu kontraknya sekarang udah ada. Waktu itu gue sempat yang podcast dulu masih yang Iya. berdua Viniar itu. Nah itu kejadian itu terakhir deh. Itu podcast terakhir Itu Viniar podcast bukan ya? Kayak iya deh. Setelah itu kayak bangkrut deh kita. Oh iya. Maksudnya si podcastnya nggak bangkrut tutup. Akhirnya diganti sekarang Volix tuh gue sama kakak gue. Oh berdua. Biasa gue kalau ada masalah gue bawa abang gue. Anjing lu enak ada abang. Gue cuma punya adik. Sama kayak gitu juga perasaan abang lu pasti. Jadi gitu supaya tidak blunder lagi. Kayak gue ditandemin sama orang aja. Tapi orangnya yang bikin blunder juga kan. Kadang-kadang abang gue mulutnya kayak setan juga kan. Tapi nggak ada obrolan lagi sama orang itu waktu itu. Dia sempat WhatsApp gue sih. Personal dia minta maaf. Oke. Gue read. Lu liat doang. Nggak lu balas. Nggak ada keinginan membalas. Karena ya bagus kalau kamu tahu kamu salah tapi memaafkan. Itu urusan aku dan Tuhan. Anjing, prinsipnya kuat juga dia anak anjir. Gak pernah ngobrol lagi abis itu. Tadi kan sempat bahas abang lu juga. Lu satu frekuensi banget dengan abang lu ya. Parah, dekat banget. Padahal bedanya 6 tahun.
Bedanya 6 tahun. 6 tahun. Ini yang banyak orang nggak tahu kan pikir kembar mirip. Iya Bedanya mirip. Gue kira kayak gue sama Tio itu kan cuma 2 tahun. Gue 6. 6 tahun. Bedanya 6 tahun, tapi dekat banget kita berdua. Kecil berantem gak lu? Berantem. Parah. Tetap parah. Oke. Di ini gue ditembak bibigan. Di pipi. Anjing. Jadi ada lah ini cerita lucu waktu itu. Kita tuh suka banget pistol-pistolan, bibigan. Nah waktu itu abang gue pengen sosok jadi kayak gangster gitu. Ditaruh di sininya kan. Terus so ditodong ke gue. Waktu ditembak udah dikokang ternyata. Anjir. Sini gue bolong. Bibigan biru gitu. Gue nangis lah. Aduh. Kan gampang anak paling kecil kan. Tinggal ibu gitu kan. Bapak kemana? Lagi podcast juga? Bapak ya, bapak kerja. Nyari duit ya. Sibuk ngobrol sama Surya Paloh. Maksud gua kan Surya Paloh yang punya Metro. Iya. Bukan partai. Betul. Bukan partai teman-teman. Surya Paloh yang punya Metro teman-teman. Bapaknya kerja di situ. Iya. Harus dijelasin. Susah deh kalau langsung ke politik tuh nggak suka. Susah bro. Tapi gua udah nanya-nanya ke bapak gua, ini nggak ada serangan fajar nih. Om Surya sehat ya? Nggak ada apa-apa ternyata. Aduh, anjir. Lu berdua doang ya? Bertiga. Satu lagi paling gede Mario, beda 8 tahun. Oh, Jadi mereka tuh yang dekat beda 2 tahun. Tapi dekatnya malah sama gue. satu jenis juga nggak kalian? Mario nggak, Mario lebih ansos. Dia spesies langka. Kalau dia suka gini-gini. Kalau udah kelaparan, kalau udah lapar gitu. Lapar kakak kita lapar. Anjir. Dia lebih ke desain grafis. Lebih belakang layar lah. Dia nggak suka di depan layar. Gue kirain lu berdua doang. Soalnya kan yang di media yang terlihat kan lu berdua Iya doang. betul. Dia malah nggak suka muncul, nggak suka di post fotonya gitu-gitulah. Ansos lah udah. T-Rex. Tiga-tiganya cowok berarti. Cowok ya? semua kita. Goks. Itu awal dekat gue. Kenapa gue bisa dekat banget sama Marco? Marco. Jadi ini sebenarnya udah gue pernah ceritain, tapi kayak kan podcast gue nggak banyak yang nonton ya. Jadi nggak banyak yang tahu. Awal tuh waktu gue SD apa SMP gitu ya. Awal tuh gue ketahuan nyolong hard disk dia. Hard disk komputer dia. Iya. Oke. Isinya bokep semua. Satu hard disk. Satu hard disk. Dia banyak banget bang. Berapa giga? Berapa tera? Kayak 1 tera gitu ada ya. Goblok. Enggak, maksud gua 1 tera tuh kan banyak ya. Banyak banget. Rata-rata satu video berapa MB berapa sih? MB Iya. gitu. Lu bisa berapa kali coli, Bro? Itu bro. Lemes tuh dong hari pertama. Dia tuh kayak punya ini kan, kata gue kan gue buka tuh. Nah apa sih harus gue kira game isinya. Dia soalnya nggak bolehin gue. Curang nih nyimpen main game. Gue berdua tuh suka buat main game. Waktu gue colok, wih ada kategori nih. Indonesia, Jepang, Amerika, Prancis. Dibikinin folder khusus sama Iya, dia. gue pikir iya bang, gue belajar Duolingo nih ya, gitu kan. Ada semua bahasa anjing. Waktu gue pencet, waduh, gue simpen. Terus gue curi tuh kayak ada berapa hari hilang gitu. Dia nanya-nanya ke keluarga gitu. Lihat nggak di sini? Nggak ada. Gue umpetin padahal. Soalnya gue nggak tahu cara transfer waktu itu. Jadi gue tahu colok buka aja situ. Akhirnya ketahuan. Sehari kita ngobrol-ngobrol jadi ketawa-ketawa. Udah deh, barter kita. Barter. Mulai season barter. Anjir, barter bokeh. Yaudah nih gue balikin hard disk lu sama nih USB gue. Gitu kan. Dulu kayak gitu. Jadi udah dari situ dekat. Terus mungkin karena kita berdua dibully sama yang paling atas kali ya. Iya. Jadinya kita berdua deket. Kita gang up lawan satu ya kayak pilkada sekarang lah. Anjir. Nih sebelum ke pilkada nih mau minum apa nih? Haus nih. Ada banyak tuh. Gue boleh sebut merek di sini. Boleh kan nggak ada sponsor. Nutrisari ada tuh. Bener. Ada apa lagi? Ngopi kali ngopi. Ngopi boleh. Kopi mik nih, kopi mik. Kopi mik Boleh nih. gas cabut sendiri. Keren banget lu. Mantap. Enggak lah gelasnya gini lah. Boji. Airnya di mana? Nggak ada yang bikinin. Weh, Yanti. ini nih. The legendary Yanti. Gue kalau nonton PWK lihat tangannya deg-degan. Yanti. Tangan doang emang. Mau mie gak? Hah? Mie. Bebas kalau Yanti mah. Ntar lu deh. Pegang. Lu sama Marlo jadi takut gitu. Iya. Wah enak tuh. Kemarin salah Ardian sampai maju ke situ. Buset. Serem banget Yanti nih. Nih, gua juga dong mie. Hah? Minum gua air hangat aja. Pakai telur nggak lu? Enggak. Hah? Nggak. Polos. Gua nggak pakai telur juga.
Oke, terima kasih. Wih, The Misterius Yanti. Yoi bro, kemarin Emang konsepnya gitu tangan. nggak ada, dia kebentuk sendiri begitu, kebentuk sendiri. Terus orang rame ya gue panjangin terus. Kayak dikonsepin tangan aja nih. Oh, misterius. Lanjut nih ya, lanjut dong. Masalah kedekatan dengan abang, masalah kedekatan dengan orang tua. Dekat banget bro, solid. Bapak Andi F. Noya, Goks, Pars. Pars. Anjir. Dia kalau bukan bapak gue, anjing takut sih gue. Gokil. Dia kayak lu bro banget nih. Lu politik parah gitu kan. Sama suka menolong orang miskin. Iri gue kadang-kadang tuh lihat Rafathar. Bapaknya suka main mobil, bapak gue suka nolong orang anjing. Punya mobil dulu baru nolong orang gitu kan. Lu kalau naik Ferrari nolong orang, orang-orang, oh iya orang kaya pasti nolong gitu kan. Lah kita kalau naiknya panja gitu, dilirik kiri doang anjing. Supir. Lu dikira sama bapak gue nih. Tapi emang bapak lu suka nolong orang seperti yang lu bilang? Suka, apapun, dimanapun, kapan. Emang, jadi sebelum malah si acara Kick Candy-nya itu, iya, dia tuh emang keseharian nolong orang gitu, gue nggak tahu. Terus gue pernah nanya kenapa sih, kayak misalkan tukang kacang gitu, jualan kacang rebus. Dulu kita punya langganan di BSD, depan ITC gitu ada langganan, suka pakai cincin kita namain Tesi. Nah si Bang Tesi ini selalu jaga di situ. Bapak gue tuh kalau beli bisa kayak 100.000, 50.000, tapi kacangnya dibagi-bagi sapam apa, nggak ada yang buat kita. Paling kita ambil 1 atau 2 bungkus. Terus gue pernah nanya kenapa sih selalu harus beli dan membantu orang-orang kayak gitu. Soalnya ayah pernah miskin, ayah tahu rasanya. Jadi kayak gue nggak pernah mau ngelihat orang susah makan karena gue pernah susah makan. Dibilang gitu. Berarti bukan lu emang keturunan dari kakek-kakek lu kaya ya? Gue harapnya juga gitu. Kagak ternyata. Kakek gue tukang mesin tik. Oh iya? Iya, tukang benerin mesin tik gitu. Bapak gue montir tik. nggak boleh. Malah nggak boleh nyentuh mesin tik sama kakek gue. Suruh belajar. Dia nggak mau lu jadi tukang mesin tik juga gedenya gitu. Dulu miskin banget bapak gue parah. Anjir. Parah, gue kalau lihat di jalan pengen gue kasih duit. Belum lahir. Kan gue liat fotonya. Lihat fotonya. Tapi menurut gue ya bapak podcast itu malah Andi F. Noya bro. Setuju gue bro. Maksud gue juga dari kecil kan nonton. Benar. Bisa menggiring orang ke nyentuh emosi penonton. Itu nggak gampang pak. Iya Dia sih. lulusan mana sih pak? Nggak lulus deh kayaknya. Seingat gue ya. Yang dekat UI apa deh nama kampusnya? ISIP. Pernah di ISIP. DO tapi. DO? Iya. SMA-nya STM 6 apa mana gitu. Gak punya duit buat ngelanjutin kuliah. Terus ya anjing jadi cerita bapak gue nih. Ya nggak apa-apa kan jarang banget kita dengar. Jarang. Iya. Jadi bapak gue tuh emang suka cerita. Dia tuh orang suka baca cerita. Jadi kita kalau lagi ngumpul makan keluarga, dia tuh suka tiba-tiba nyeritain masa lalunya gitu. Storytelling panjang. Iya, waktu ayah SD anjing gak peduli gue. Belum jadi siapa-siapa dia waktu SD. Dia tuh waktu itu suka nulis. Suka nulis waktu di ISIP tuh dia dulu ada majalah apa ya gue lupa deh, Matra atau kalau nggak salah. Matra. Dia itu ada di bagian belakangnya suka ada cerita pendek gitu. Dan penulis-penulisnya lagi hiring. Terus dia ikutan itu akhirnya keterima, udah deh jadi jurnalis panjang dan segala macam sampai sekarang. Yang nerima kerjaan pertamanya mak gua. Mak gua tuh dulu bosnya dia. Oh, disikat sama bapak lu. Parah ya. Berasa ganteng tuh keribuan. Kacau tuh orang. Dulu gitu. Kan dulu ceking, begeng, rambutnya afro gitu kan. Iya, Ahmad Albar lah. Parah ya itu gue kayak ini mana bapak gue sih. Terus akhirnya diterima nyokap gue, makanya jatuh cinta nikah. Oke. Cerita gitu akhirnya jadi sama jurnalis sekarang. Kayak RCTI dulu sempat, terus Metro TV, Media Indonesia. Mana ya sekarang nggak tahu gue. Iya. Lu berarti banyak juga kehidupan lu tumbuh besar gara-gara duit Metro TV itu. Iya bro. Makanya gue ngutang banyak nih. Beneran nih. Lu kan punya tato bikin lah logo burungnya di sini. Jangan. I owe it to Metro TV gitu ya. Anjing. Tapi gitu. Lu bertato begini, Pak Andi bilang apa bro? Wah ini struggle anjing. Struggle. Struggle. Nggak struggle supaya nggak ketahuan waktu itu. Awalnya. Jadi
konsep gua Karyo sama Karama ini nama kakak gua, Mario, Marco, Marlo nama kita. Iya. Jadi beda LC sama I. Kita tuh bertiga suka banget tato. Pertama abang gue yang paling gede tuh kuliah di Malaysia. Oke. Pulang-pulang tatoan dia. Tapi jangan bilangin ibu ya, enggak, punggung sama Mane gitu ada satu. Jangan bilang ibu ayah ya gini-gini. Yaudah iya. Tapi lama-lama kita kayak kita pengen deh punya tato. Ya enggak sih? Karama tuh. Karena ngeliat kakak. Iya. Jadi kita kalau salah kita bilang Karyo duluan. Udah ada backingan kan. Ini sama kayak si anjing ini nih, si Tio. Tapi sampai sekarang nggak boleh sama gua. Masa dia mau bikin tato Valentino Rossi? Kan aneh banget, goblok. Valentino Rossi lagi gini nih. Anjir terus ada 46 gede. Malu lah gua anjir. Bikin itu ya Bang, The Dokter. The Dokter. Ada anjingnya 3 juga. Tapi di bawah di atas pantat juga. Kalau werpak ya anjing. Terus. Gitu, jadi akhirnya kita ngumpet-ngumpet. Waktu itu pertama kali gue, ini kayak mak bapak gue juga gak tahu deh. Pertama kali gue bikin tato tuh kapan? Itu gue kelas 1 SMA. Wah anjir. Harusnya gak boleh tuh. Tapi zaman dulu diem-diem aja kan. Dia juga kalau gue bilang ini yang natoin saya, penjara udah. Tapi dulu kayaknya gue mau, dia mau, ya udah sama-sama mau lah gitu. Jadi ditatoin di sini gue pertama. Di dada pertama. Tanggal lahir gue. Ditanya kenapa? Gue suka lupa gitu. Udah tuh. Akhirnya gue gak pernah nambah tato lagi sampai kuliah. Berarti satu itu doang. Satu itu doang, 1 SMA. Enggak deh, 3 SMA gue pernah bikin sih di dada kiri. Oke. Abis itu sih saya, ya gue gak berani yang tangan. Iya. Jadi kan kalau kaos kan kita masih kaos santai normal. Kelihatan. Akhirnya kayak gue pengen deh nambah di tangan gimana ya. Gue udah kuliah ini semester 1 tuh, apa semester 2 gitu. Akhirnya tuh di tangan. Cuman kita mikirnya gimana cara ngumpetin dari orang tua. Iya. Karena takut dimarahin kan. Iya. Tapi memang lebih gampang minta maaf daripada minta izin. Iya. Ya udah bikin dulu. Ya udah. Terus abang gue ikut si Marco. Marco tuh terakhir yang bikin tato. Oh malah lu duluan. Gue duluan. Dia takut jarum soalnya. Jadi dia ngomong gue takut jarum lo. Kak udah kak, lu kan suka. Udah gitu. Tato pertama dia teriak-teriak udah kayak lagi disunat 2 kali anjing. Bacot buat orang. Itu orang gede doang. Dia jarum takut udah kan kayak gitu. Akhirnya selama kayak 3 tahun gitu kali ada ya. 2 tahun 3 tahun mungkin kita tuh kemana-mana pakainya lengan panjang. Pernah suatu saat paling aneh menurut keluarga gue ya. Kita bertiga itu ke Labuan Bajo. Bukan Labuan Bajo, Raja Ampat. Oke. Semua yang pakai jaket. Panas terik pakai jaket. Kenapa gue pakai jaket? Takut hitam. Mak gue bilang, lu tuh kan darah Ambon anjing. Udah pasti hitam juga. Iya juga. Bu udahlah, takut hitam. Akhirnya kita di Raja Ampat nggak ada yang berenang satupun. Gara-gara menutupi itu. Gara-gara menutupi tato. Anjir. Ke Bali juga gitu. Kita ke Bali ke apa ini pakai lengan panjang. Kenapa? Takut hitam. Maksud, berarti selama waktu di SMA lu nato di dada, berarti mandi pun lu nggak pernah liatin buka baju. Nggak pernah. Anjir. Tapi ada caranya. Jadi kan sosokan pakai anduk, dililit sini ketutupan. Jadi kayak, kenapa bu nggak ada apa-apa gitu. Cuma kalau di dia, gitu. ada. Tapi nggak pernah. Terus suatu saat ketahuannya tuh, kayak gara-gara Marco pertama. Kayaknya Mario pernah suatu saat kecelakaan motor. Dia kayak apa ya, pingsan gitulah. Kecelakaan motor, pingsan, dibawa ke UGD segala macam. Baju digunting, tatoan semua. Ketahuan jadinya. Dimarahin udah, kita ngeliat lagi sakit diomelin, digampar bangun gitu kan. Awalnya nangis bangsat, bangun anjing. Tatoan lu. Gak bener nih, orang gak bener nih gitu kan. Udah dimarahin, kita takut dong jadinya. Gua Marco takut dong, anjing gimana nih. Udah sebisa mungkin kita pokoknya gak sampai ketahuan. Dan Mario tuh emang kakak paling gede. Dia nggak akan ngaduin adik-adiknya. Diam aja biar dia disalahin. Suatu saat gua sama Marco baru pulang dari makan keluarga kita sama keluarga gua. Dia nutup pintu. Nah, nutup pintu tangannya ketarik segini. Jaketnya ketarik. Mak gua lihat ditarik. Srot. Apa ini tatoan? Udah marah gitu. Kakak gua emang anak anjing nih. Dia tuh nggak mau ngambil blame-nya sendiri. Marlo juga tahu. Dengan entengnya, ibu jangan marah-marah. Marlo juga. Marlo sini dikasih lihat udah akhirnya. Ketahuan semua. Nah, Bapak waktu itu gimana? Masih podcast juga? Belum balik lagi. Belum ada. Dia pulang besoknya, Pak. Sorry, meeting sama Pak Surya.
Iya, terus bokap gue cuma geleng-geleng. Bokap gue cuma ngomong, kenapa bikin, kan udah dibilang ibu nggak suka, mak gue tuh nggak suka, bukan nggak boleh. Jadi dia tuh emang nggak suka sama orang tatoan. Oke. Jadi ya udah, terus kayak bilang ya udah kita suka dan segala macam. Kita dipanggil gitu bertiga ngobrol sama bapak gue. Terus kayak, woi ada buku nggak nih di bawah kita gitu kan. Biasa bagi-bagi buku kan. Terus, dia bilang iya pokoknya jangan nambah lagi soalnya ibu tuh nggak suka. Ya udah kita bilang iya tapi nambah. Nambah terus. Karena sudah kepalang ketahuan, ya udahlah gitu sikat. Ya udah iya sikat, udahlah. Sekarang udah santai banget mereka. Tapi emak gue tuh setiap kali lihat kita pakai lengan pendek, baru ya? Nih baru ya? Semua dibilang baru. Sampai gak tahu lagi. Gak tahu lagi yang mana yang baru. Baru nih kayaknya. Baru. Ibu gak pernah lihat yang itu. Anjir. Ya gitu, termasuk piercing semuanya, tindik-tindikan. Kalau tindik, gue diperbolehkan sama orang tua gue setelah lulus SMA buat tindik kuping. Kita aja nakal. Gue pertama nindik bibir, jadi gue pulang-pulang gue nutupin bibir gue gini. Goblok nih anaknya. Dia tindikan ambil rumah begini. Mau sampai kapan anjir? Batuk. Akhirnya gue satu malam udah kayak jam 10 gitu kan, mereka udah ngantuk nih, lengah nih, nggak punya tenaga buat marah. Datang gue, ayah ibu jangan marah ya. Sebenarnya aku nggak batuk, aku tindikan di sini. Mereka cuma ngeliatin tidur matiin lampu, nggak peduli anjing sama gue. Udah diem aja dia. Udah marah itu, udah marah besar tuh kayaknya. Iyalah udah sampai diem. Besok gue kalau baru bangun tidur pagi bu. Anjing. Anjing. Noya gue hilang nih bau-baunya nih. Udah tegang, ada lah didiemin gue berapa seminggu 2 minggu gitu, ada dia nggak mau ngomong sama gue. Anjir. Gara-gara piercing, dia bilang kan karena kan yang dibolehin kuping, kenapa kamu piercing di bibir? anak aneh. Itulah gue ikut baru. Mario tindik hidung. Oh berarti lu duluan? Gue duluan. Pencetus. Gue bisa dibilang co-founder piercing lah. Di keluarga gue co-founder. Akhirnya pada ngikut udah semua. Kayak sampai sekarang mak gue nggak tahu gue punya tindikan di alis deh. Nggak tahu. Kan kayak ketutupan kacamata ya. Jadi kayak dia nggak pernah bahas, atau mungkin dia rasa ini kan udah lama ditindikannya gitu. Udah karena saking banyaknya. Kita kan di kuping udah banyak, bibir udahlah capek dia. Jadi dia udah nggak mau marah. Selalu. Iya. Yang penting kan udah gede, berani tanggung jawab. Itu bapak gue yang ngomong. Terus ditepokin sama satu keluarga. Sama penonton Metro itu. Anjir, tapi lu salah satu YouTuber awal ya? Iya bisa dibilang gitu lagi. Dari SMP lu bikin ya? SMP kelas 2. Tahu YouTube dari mana bro? Lu udah dikasih komputer sama bapak lu dari bayi ya? Hah? Cepet banget anjir, gue kenal internet kapan kayaknya? Bener-bener nonton YouTube tuh SMA deh, kelas 1 gue. Gue kan salah satu di international school ya. Wah. Jadi kalau kita pelajaran komputer gue bilangnya IT. Di situ kan mulai belajar akhirnya dibeliin laptop kecil gitu, tau gak sih yang kayak notebook gitu. Iya. Ya udah nonton dari situ awalnya. Tahu nyari video tuh di mana, ini tuh di mana, bokep tuh apa. Dari situ. Jadi kalau mau nyalain, ini aku nonton gara-gara kalian. Kayaknya memperkenalkan. Ya gitu. Udah jadi dua SMP. Gue tuh nonton waktu itu zamannya Ryan Higa itu loh. Ryan Higa. Niga Higa waktu itu namanya. Iya. Gue tuh suka banget, terus gue kayak gue bisa juga nih bikin kayak gini. Bikin, tapi awalnya gue tuh bikin buat gue. Jadi gue punya kayak teman dekat kayak 4 gitu kali ya. Jadi kita berlima suka ngumpul. Gue tuh awalnya bikin buat kita nonton bareng nanti di rumah gue. Tapi platformnya gue taruh di YouTube. Tapi nggak ada pikiran ini bakal banyak yang nonton atau apa? Nggak ada. Waktu itu tuh gue diemin seminggu apa 2 minggu gitu. Yang nonton 60.000. Iya. Anjing dulu udah buset dah. Iya itu 60.000 buat di tahun itu. Tahun itu gue udah kayak anjing hits parah gue. Iya. Gue ingat banget achievement gue pertama kali tuh Aurel Hermansyah, tahu gue siapa? Ingat banget gue. Di zaman-zaman PIM tuh Area 51 ada Aurel Hermansyah, anjing anak Anang. Mak lu ya? Wah. Tahu gue. Yang bikin video itu ya. Udah. Anjing emang cuma lu doang yang bisa punya bapak terkenal. Ganti. Wih. Terima kasih Ibu Yanti. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Iya. Seneng lu pakai kayak gini. Yoi, bisa sambil santai, bisa sambil makan. Diem aja juga orang nonton. Iya bener ya. Diem juga orang nonton. Udah lah. Gue udah dua berapa hari ini makan mie mulu anjir.
Enak lagi. Makan dulu, Ya coba makan dulu ya. Santai dulu lah. Kalian diem dulu ya guys. Nggak apa-apa nih. Atau ngobrolnya ke kiri kanannya nggak apa-apa. Santai. Ayam jangan berdiri terus, ayam duduk. Kamera tapi jangan dimatiin tapi. Makan guys. Makan guys. Ini udah disponsorin sama Indomie. Apa? Udah disponsorin. Bulan puasa katanya. Bulan puasa Katanya. Awas saya kalau nggak jadi. Tetap gua pajang loh. Tetap dipajang. Pernah ganti tapi keenakan Indomie deh. Iya nggak enak misalnya. Maksudnya maksudnya gue nggak enak mintanya ke kalau minta sponsorin gitu kan. Kayak mereka udah megang banyak gitu kan. Gaji. Anjing. Menang di kriuk doang. Tapi kalau masuk boleh lah. Boleh. Lanjut ya. Kita ngobrol. Nih. Lu bilang emang bapak lu doang yang terkenal. Bilang ke. Nggak, gue pernah bilang gitu, gue bohong doang. Iya. Tapi gue takut seorang sama Anang nih. Anang hijau. Rambutnya juga hijau. Lu lihat gak sih? Kira-kira apa ya yang di pikiran dia ketika bikin username Instagram? Gue terkenal kalau H-nya itu Hermansyah, gue H-nya hijau. Gue jadi orang, lu kenapa deh? Mungkin lagi main futsal. Hijau. Nih. Boleh dah. Rambut gue juga mau bikin kayak rumput futsal kali ya. Iya. Bang, hijau stabiloin bang. Bang. Lu katanya sempat malu ya? Maksudnya sempat takut kalau lu ketahuan adalah anaknya Pak Andi. Iya lagi. Ngumpetin tuh gue dari kelas 2 SMP sampai bapak gue ngepost. Jadi maksudnya gue waktu itu sih dapat apa ya? Dikenal sama orang-orang. Iya. Waktu dia kenal bapak gue siapa, langsung bilangnya gitu. Ini mah gara-gara bapaknya. Pokoknya apapun hal baik atau achievement apapun yang gue lakuin sampai sekarang, itu pasti gara-gara bapak gue. Tapi kalau hal buruk, gara-gara bapak gue juga. Itu lu kesel gak sih? Kesel kayak udah lewat ya fasenya. Mungkin di zaman-zaman SMA gue kesel. Tapi Keselnya sekarang, kenapa? Karena Ceng-cengin? Enggak, kasihan bapak gue anjing, dia lagi hidup tenang-tenang, lagi podcast kan. Kena mulu aja gitu loh. Achievement bagus gara-gara bapaknya. Tapi kalau jelek bapaknya gak ngajarin kali gitu. Termasuk abang-abang lu juga? Termasuk semuanya kita. Makanya kita kayak membuat statement bahwa kita tatoan itu salah satu bukti kalau bapak kita kayak gitu bukan berarti kita harus ngikutin dia. Kita tuh orang kita sendiri kayak gitu. Iya. Jadi kita memecah stigma tato itu buruk, bodo amat. Lu mau bilang gue buruk, bapak gue baik. Gue bilang gitu. Gue balas jadinya kan. Iya. Tahu gue namanya anjing. Masuk acaranya diem Lu mampus lu. Gue juga gitu. Mesti pros bapak tatoan apa segala macem. Bapak gue rektor. Nah, udah. Siapa bapak lu? Nggak lulus lu anjing gituin. Sama gue juga. Sama lagi gue juga. Lu gak lulus kuliah? Di satu keluarga gue dong yang gak punya gelar sarjana. Sama pak. Gue doang tuh. Parah ya? Kadang netizen kayak anjing emang. Iya. Kemarin ya di titik kumpul pembahasan tentang stupa, tentang Candi Borobudur yang bikin Nabi Sulaiman. Kan jauh banget dari gua bangsat. Nah, gue diem di situ, cuma nyeletuk komedi. Terus ada yang komen banyak banget. Pras di sini kelihatan bodoh gitu. Emang gua bodoh. Iya, maksud gue, ya Allah, itu kan jauh banget, fana banget ya. Gue tidak suka mempelajari hal-hal yang tidak nyata, anjir. Jadi ya gue diem, anjir. Itu bodoh, pras kosong. Emang kosong. Bapak gue rektor, apa lu? Harus. Ya guys, kita ada STMJ subscriber tanya, mari jawab. Kita lihat pertanyaan orang ke Marlo. Arik, Bang, seberapa keras bokap lu soal urusan pendidikan anak-anaknya? Apakah menuntut anaknya untuk sekolah tinggi? Pas banget lagi pas banget. Ini kenapa pada ketawa? Nggak ini kali. Itu ya? Profilnya itu anak sini ya? Siapa? Arik. Si Arik kan? Pulang pukulin apa? Biasa kalau orang-orang warkop kayak pengen mukulin orang aja. Ini kurang amer aja berapa? Iya nih, teman pertama kali ini.
Keras nggak Bapak? Keras banget pendidikan anak-anaknya. Makanya tadi gue bilang itu sebuah pressure berat banget buat gue nggak sarjana. Jarang kan nggak sarjana, SMA aja gue nggak lulus secara SMA normal. Paket C gue, homeschooling. Oh ya? Jadi gue 2 kali gagal. Di SMA gagal, di kuliah gagal. Lu tinggal kelas juga? Nggak pernah. Gue Pinter kelas. Oh lu gue percaya lu pinter. Gue percaya banget. Marco yang blow on. Tinggal kelas dia 2 kali. Lu sama kayak blow in gua anjing. Oh, sorry. Tapi sih gua emang blow on sih. Tadi gue kira lu sekali, makanya gue kayak. Enggak, gua juga 2 kali. Marco, ganti Marco udah. Supaya nyambung. Tapi keras banget pendidikan anak-anak. Jadi bokap gue tuh dia kan nggak pernah tamat. Jadi dia tuh selalu keras banget ke kita soal sekolah. Lu kalau mau S1, S2, S3 gue cari duitnya. Selalu kayak gitu. Karena dia pengen anaknya sarjana. Karena dia enggak. Gue bilang, tapi aku lebih mau kayak ayah. Ya Allah, anak gue ntar gitu juga gimana ya? Jangan, ya bener. Gohan tiba-tiba, aku ngapain lagi sekolah? Iya. Lu aja nggak sekolah, cuma modal disiplin aja bisa begitu. Tuh, gue juga iya. pengen disiplin. Anjing, kan kakek gue rektor dia bilang gitu nanti. Waduh, Iya kan? keplak palanya itu. Ayo ikut gua, bikin tato. Anjir. Apakah menuntut Tapi marah nggak Bapak dengan lu nggak lulus? Abang lu tinggal kelas. Kondisinya gimana tuh ngeliat rapor tinggal kelas anjir? Kalau tinggal kelas, kayaknya Marconya udah merasa bahwa dia tuh salah dan ini kegagalan. Jadi bokap gue nggak nambahin pressure. Dia cuma bilang nggak apa-apa, tahun depan kita coba lagi. Baik dah, pokoknya bapak gue. Tapi kalau waktu itu gue buat nggak lanjut kuliah, itu wah capek banget. Gue tuh bikin PPT buat DO. Anjir. Jadi gue datang, rapi banget, gue pakai kemeja, dimasukin gitu, terus kayak selamat malam ayah, ibu, kakak-kakak gue, di sini saya mau presentasi. Beneran gitu bang gue. Ingat banget gue didaking anjing, malu banget kayak orang tolol kan. Cuman bokap gue tuh selalu mau lihat data. Iya. Dan secara logika harus masuk akal. Jadi gue kasih tahu pilihan apa yang nanti gue ambil kalau gue nggak lanjut kuliah, kenapa gue nggak lanjut kuliah, gue bisa ngapain kalau gue nggak kuliah, pro dan konnya apa, gue bikin semua di PPT tuh banyak banget. Anjir sampai lu bikin Iya, PPT-nya. terus ayah bapak gue juga beneran kan kita PPT lagi. Saya boleh bertanya gitu anjing. Gue kayak silakan sudah berdiri. Saya Andi Noya dari Metro TV ya. Anjir. Setelah PPT itu dia bilang biar ayah sama ibu diskusi dulu. Nanti jawabannya kita kasih tahu secepatnya. Anjing. Anjir ditahan dulu berarti itu. Sudah tutup, udah makan kayak normal kayak keluarga lagi. Ya gitu akhirnya boleh. Anjing. Tapi dengan banyak catatan gitulah. Demokrasi. Parah negara. Keluarga gue demokratis banget. Dia memperbolehkan kita buat menyuarakan pendapat tanpa harus ada argumen atau mungkin beda pendapat nggak apa-apa gitu loh. Iya. Ada waktunya dipersediakan dan kita boleh mengajukan kan bapak-bapak mama zaman dulu kan kolot-kolot gitu kan. Iya. Lu pokoknya jadi dokter gitu Ikutin kan. kata gua, lu mau jadi apa lu? Seniman. Iya. Masih ada duitnya gitu kan. Main gitar lu, rebus senar itu, kasih makan anak lu pakai senar kata dia. Gua rebus. Anjir, geser. Muhammad, jadi kapan boxing sama Presiden PWK katanya mau duel? Ya kan udah kita bilang di awal tadi. Iya kan? Kalau 2M duitnya bagi 2. Duitnya bagus mah Iya gas kita. betul. Gua mah perantauan bro, apa-apa. Udahlah duitnya aja mana sini. Iya. Dipukul juga gak apa-apa. Bengep-bengep juga. Ya pulang bawa duit mah aman. Kalau bisa 4M gue diikat kursi digambetin kalau udah. Biar. Dia suruh bawa temennya juga gak apa-apa. Berdua. Kalau mau gue anjing. Bojok bisa sembuh, uang gak bisa. Ayo celos. Rame nih kalau gua sama dia nih. Aduh, masa pohon pisang terus. Kapan lagi ini? Dari Tiramisu. Bang ceritain dong. Nah udah tadi nih. Udah, Bang, tapi anjing gak pernah bareng ya, anjing aneh goblok. Lu gak pernah bareng nonton? Sendiri lah anjing, masa sebelahan Kayak kita ya. Gokil, lu gak pernah ngilang tangan lu begini.
keselak Indomie anjing. Keselak Indomie. Kalau gue keselak mungkin gak batuk. Aduh, Ezer. Dari Ito Fernandes, sebagai anak Kick Andy, kenakalan apa yang paling nakal banget pernah dilakuin? Anjing. Gak ada, gue hidupnya lurus. Bohong, lu anjing tampang begini. Marlo, come on. Ya apapun yang berbau-bau kriminalitas udahlah. Udah semua ya? Hampir. Gak pernah nyopet gue tapi. Ya nyopet. Pernah lagi. Maling ya enggak? Nyopet pernah? Pernah lah waktu zaman-zaman SMP mah. Ingat bapak lu, Bos. Bapak gue masih belum kikan di waktu itu, jadi gue masih nyopet. Bangsat. Bisa kalau lagi kayak jalan gitu ke. Serius lu pernah nyopet anjir? Sering lah, nggak nyopet mama jalan gitu lah. Terus? Yang gue kenal aja. Oh, Orang sendiri, temen deket. Tuh kayak, wih anjing ada ceban di kantong, nyopet. Duit nyokap pernah lu ambil? Sering, hobi. Ya hobian. Hobi seru aja. Itu lebih arahnya adrenalinnya enak gitu. Ketahuan pun kita udah tahu ujungnya apa. Iya, gitu. Jadi, udah. ambil aja udah. aja dulu. Mana ngambil 50.000 ibu? 50.000? Aku masih kecil buat apa uang 50.000? Public speaking udah kayak bapaknya dari kecil anjir. Aku masih kecil Dari ngapain? kecil. Bangsat. Buat apa? Paling gede pernah berapa lu ambil duit? Nggak berapa ratus paling. Jutaan gak pernah? Berapa ratus juta? Ratusan ribu lah ya. Nggak pernah ratusan ribu. Gue nggak pernah tuh yang kayak nilep SPP gitu, nggak pernah. Kalau nilep SPP gak pernah? Nggak pernah, soalnya waktu itu kalau di BINUS bayarnya di muka, terus bayar 3 bulan advance gitu. Oh ya lu binus ya. Anjing, sekolah nggak jelas. Orang kaya kok gak jelas anjir. Soalnya kan kalau harusnya SPP bisa jatuh gue. Untung gue tangkep nih. Nggak kotor jadi ya. Bangsat. Soalnya kalau SPP per bulan bisa gue yang bawa gitu, gue yang tilap gitu pernah. Nggak bisa tapi BINUS emang. Di binus berapa semester? 4 tahun gue. Enggak, gue SMP SMA-nya. Oh SMP SMA-nya. SMP SMA-nya. Kuliahnya bener-bener gak pernah masuk apapun. Masuk London School gue. Anjing, udah pasti lah. Selebgram masa nggak London School? Duh anak gue kayak gini gak ya besok ya? Seru kali ya. Anjir. Gitu gue kalau di London School suka nibarin bendera HLV-nya. Kan dia anak London School juga. London School juga. Terluka. Nggak pakai lagu itu, nggak pakai lagu itu. Nah. Tapi ya walaupun tidak menyelesaikan kuliah, lu sempet apa ya? Takut juga nggak menjalani hidup dengan aduh gue gimana ya? Atau enggak sama sekali? Ada zaman-zaman gitu. Bingung mah ada. Sampai sekarang gue masih bingung deh gue mau ngapain. Tapi ya selama dijalaninnya seneng. Iya, kita nggak terlalu apa ya? Maruk apa sih? Oh iya ya maruk lah. Bener maruk ya? Maruk apa ya bahasa? Ya maruk anjir. Serakah. Nggak terlalu serakah terhadap keuangan, kayaknya bisa-bisa aja hidup. Lu sendiri kah tinggal sekarang? Sekarang sendiri. Nah ini juga menarik nih. Gue anak pertama yang keluar dari rumah juga. Jadi gue kan kuliahnya di Sudirman. Rumah gue di BSD, bolak-balik tekor juga lama-lama. Iya betul. Akhirnya gue ngekos di daerah-daerah sana 2 tahun 3 tahun gitu. Habis itu kan gue DO. Iya. Balik ke rumah. Covid terus habis itu. Terus gue bilang ke bokap nyokap gue setelah Covid, tapi gue mau balik tinggal sendiri lagi. Terus kata dia, ya udah boleh. Cuman dalam artian lo kalau tinggal sendiri, artinya udah bukan tanggung jawab orang tua. lagi, gitu. Iya. Apapun yang lo lakuin sendiri. Ya udah, oke, siapa takut? Takut. Enggak, tapi gokil juga lo bro. Maksudnya lu bungsu kan? Bungsu. Kenapa bro lu punya pemikiran kayak gitu? Gak sama kayak abang-abang lu bro? Jadi kalau dari gue sih memiliki keluarga yang privilege, itu emang sangat-sangat enak hidupnya dan terlatih untuk dimanjakan aja sih. Terus gue ngerasa kalau gue lama-lama di rumah, kalau mereka udah mati ntar gimana cok, kita biasa dikasih makan nanti nggak bisa makan sendiri. Iya. Akhirnya gue memutuskan ini terlalu comfort zone yang tidak baik nanti kayak ujungnya, terus gue cabut ya. Anjir cepet juga lu ngerasain itu ya. Maksudnya Maksudnya gue tuh sadar akan. Tapi emang lu merasa emang banyak banget privilege lu ya? banyak lah.
Ditilang tinggal nelfon bapak gue. Iya ya. Duh anjir. Kenapa ditilang? Ayah aku ditilang nih, tolong. Kenapa masuk jalur 3-in-1? Nah, jalur 3-in-1 kan. Pak, bapak saya mau ngomong. Anjing. Iya ini siap. Yaudah jalan lagi. Nggak boleh ya nanti next time anjing. Oh lu takut dengan kebiasaan itu nantinya? Iya. Kalau sekarang kan gue kalau ditilang anjing gocap gue dong. Iya kan. Tadi kan gocap bapak gue. Iya. Sekarang udah memutuskan pergi dari rumah. Iya. Pak aku balik lagi aja dah. Tapi ada tuh zaman-zaman yang kayak gitu, orang-orang yang kayak nggak percaya kalau gue tuh pernah sulit lah hidupnya. Karena kan orang mikir anjing lo anak Aninoya mana pernah sulit sih? Iya pasti sulit orang percaya dengan alasan lu begitu. Maksudnya kan lu sesulit-sulitnya lu kita pasti akan mengadu gitu. Biasanya orang kan begitu kan. Kalau gitu. Lu agak anjing, uang gue pernah penol. Karena malu kan kalau bilang ke ibu bapak, uang gue nol anjing gue boleh balik, malu dong. Udah sombong-sombong ke depan abang-abang gue udah pergi duluan anjing. Pulang anjing. mau ya? Minjem sana sini. Anjir. Ada zaman abang gue Marco tuh masih di rumah. Dia masih dapat uang jajan. Kak, 1 juta lah. Pinjam dulu 1 juta, gue balikin bulan depan. Pinjam 1 juta, makan 1 juta tuh sebulan. Mikir dah gue. Kapan itu, Pak? Zaman gue hampir DO. Zaman hampir DO. Hampir DO tuh. 2000 berapa berarti? 17, 16 17 lah. Titik terendah. Gak pernah rendah titik gue. Titik pernah. termedium gue tuh tadi. Itu medium. Medium gue. Rendah mah ya. Iya. Masih ada bapak. Santai. Iya anjing. Gedung metro setengahnya lu pikir siapa yang punya? Anjing, gokil geser. Bang, gimana cakaran hantu di badan lo masih membekas atau udah hilang? Hah, cakaran Serem hantu? banget nih. Serius, Pak? Jadi ini serem banget. Ingat lagi nih orang anjing di Alfiar. Katro namanya itu. Katro. Emang serius lo pernah dicakar hantu, Pak? Jadi gini, waktu zaman-zaman gue kuliah tuh, gue pindah ke apartemen di kan ada apartemen tuh. Iya. Pindah gue ke salah satu situ. Awal-awal masuk normal-normal aja. Tapi gue ngerasa kok rada aneh karena tiap malam gue mimpi buruk. Sampai gue pernah takut tidur. Mimpinya apa? Mimpinya sama terus, ada cewek gedor-gedor depan pintu. Terus lagi hujan petir dan segala macam. Terus waktu gue buka, dia selalu nanya, "Kamu nggak ingat saya siapa?" Gitu. Di mimpi itu? Tapi berkali-kali bang. Terus gue yang kayak Mimpinya sama terus begitu? sama terus kayak gitu terus. Wah serius, Gue kayak Pak? anjing ini kayak nggak benar deh. Ada suatu hari gue takut banget tidur karena takutnya mimpi itu lagi kan. Iya. Gue gak mau tidur, gue mau begadang hari ini. Main FIFA gue, di kamar main FIFA lagi diem. Kok paha gue panas? Waktu gue cek ada dicakar 3 panjang gitu bang, bau paha. Anjing, udah serem sangean lagi. Maksudnya apa kek, punggung kek, apa kek? Anjing ini paha ya? Iya. Gue kalau mau kasih nunjuk udah kepelek kan. Agak gitu. Muncul. Takutnya bijinya kelihatan dikit. Panjang banget tapi terus itu kejadiannya soalnya gue lagi diem. Bukan kayak lagi tidur lagi apa. Enggak, lagi main FIFA. Normal tiba-tiba kok panas banget. Nyamuk paha kali gua. Pak lu kegaruk tapi gak berasa. Karena gue main pipa. Oke, gini gitu. nih tangannya. Iya gini. Gue anjing panas banget. Anjing kecakar gitu. Udah gue tanya ke Karyo, abang gue yang paling gede tuh indigo. Oke. Gue tanya Dicerot kenapa tuh. Waduh dicerot. tuh biasa kalau kayak gitu udah bukan hantu tuh lo. Apa itu kak? Iblis. Ayo yang bener lu. Anjir nih Insidious. Insidious banget bang. Terus Gokil. abang gue yang paling gede tuh anjing udah kayak pendeta yang kuat gitu dah. Oke. Bisa dia ngobrol, ngusir, apa gitu bisa. Bawa salib. Kagak. Dia Islam soalnya. Oh dia Islam. Enggak dong, kan gue selalu Kristen. Gimana sih anjing? Bohong tadi gue bohong. Ntar dulu bentar. Gue bingung dah, lu tuh agamanya apa sih? Kristen gua. Oh Kristen. Kristen. Emang sekeluarga? Sekeluarga Kristen. Oh, oke. Emang muka gue muka Islam banget sih. Iya Islam nakal begini bro biasa aja. Ternyata emang pure. Biasa begini-begini mobilnya Jazz Keper namanya Dimas gitu kan. Gue banget anjing. Bosan. Jazz Keper Dimas. Gue sholat bray ya. Soljum kadit nih gitu kan. Cocok lah gue bisa lah membaur. Terus Udah gue nanya abang gue, kenapa nih begini-begini? Akhirnya abang gue kayak dateng gitu, kayak ngobrol-ngobrol gitu. Gue gak tahu, gue takut ngobrol sama hantu dia. ngobrol sama hantu. Di antara anjing nih, dia yang giting apa gue sih? Gitu. Aduh udah agak-agak nyaru nih, kayak mata udah merah.
Ternyata udah habis itu, tapi habis itu gak pernah digangguin gue. Terus gue tanya, nih hantunya dari mana, kenapa dia datang ke gue? Sebenarnya kan TPU karet tuh. Dari situ bang. Pindah. Bisa naik ke apartemen anjing. Iya anjing, kan liftnya nyala soalnya. Baru waktu berapa deh? Anjing lupa lagi gue. Ngobrol sama temennya. Ih udah aja ngebahas hantu, takut banget gue. Tapi awal-awal takut. Kalau sekarang gue udah gak takut hantu. Oh, kenapa? Tinggal sama Mario soalnya. Oh udah pede, agak dari pede. kecil bang, udah ada pawangnya. Aduh, kacau deh. Gue tuh terbanyak liat setan kayak di hidup gue sama Mario deh. Oh iya. Digangguin, di apa, di ini. Mungkin kayak karena kata dia kalau orang yang bisa atau bisa ngerasa atau bisa lihat dan segala macam, dia tuh attract setan-setannya gitu. Karena dia tahu setan tuh tahu kayak lu bisa lihat gue lu gitu. Digangguin terus. Digangguin. Okay. Gue sering banget gue sama Mario tuh. Ada apa lah, cewek, bapak-bapak, banyak. Lu harus ketemu pesulap merah nih bro. Pesulap merah gak percaya kan begitu-begitu katanya. Kita juga gak percaya sama pesulap merah. Tapi gak percaya dia. Pernah gue ketemu pesulap merah. Waktu itu di makan YouTube, ada YouTuber gitu kayak buka macam makan-makan. Gue dikasih tempat duduk. Duduk pesulap merah. Anjing gue mau Marco geli banget. Kak kita suruh dia sulap koin kali ya. Sulap koin. Aduh anjing. Dia punya nama gak sih bang? Dia punya nama gak? Punya nama. Maksudnya nama aslinya gitu lu tau gak? Marcel. Oh, Marcel dia ada namanya Marcel. Sempat main kesini kemarin. Nah kalau dia tuh tipikal yang gak percaya tuh. Gue juga sebenarnya gak percaya banget begitu karena gue tidak pernah merasakan. Gue pengen lah deket-deket sama lu. Coba panggil si Mario. Boleh lah. Boleh sih. Seru tuh bang. Gue juga awalnya gak pernah percaya. Apa aja yang pernah lu rasain? Banyak lah digangguin gitu. Kayaknya kayak liat kuntilanak muncul dari belakang pohon pisang gitu. Pernah lu? Pernah. Sama pisang-pisangnya? Mario emang anjing sih menurut gue. Dia emang kakak gue anjing sih. Jadi suatu saat dia ngelihat ke satu pohon pisang gitu, saya bilang anjing ada yang ngeliatin kita lagi dari situ. Gua sama Marco nggak percaya. Masa sih? Gak mungkin. Coba lihat sini. Terus kita dipegang. Lihat pohon pisang itu ya. Mana? Beneran bang muncul gitu. Jadi kayak dia dari belakang maju-maju gitu. Terus kita udah ketakutan. Terus dia hilang lagi mundur. Tidur bertiga kita malam itu. Gak pernah lagi kita nantangin abang kita. Tidur bertiga gue. Sambil nonton bokep gak? Enggak. Nah ini nih Ahmad Mustaqim. Bang kenapa fans lu namanya Marlonte? Itu bercandaan awalnya. Tapi bagus juga bro. Bagus ya Marlonte. Jadi kayak semua orang tuh kayak punya panggilan fansnya keren-keren banget anjing. Iya. Si Reza Radian Pilares anjing. Pilar Reza Radian anjing bagus banget. Reza Arab apa ya? Fuck you apa? Gak tahu, gue namanya gak tahu. Biar ngomongin Reza Arab lah. Bestie gue tuh enak anjing. Weird genius anjing. Kalau dia gak ada tuh cuma jadi genius tuh namanya. Kenapa sih itu? Nggak ada sih. Marlo yang lonte udah bagus. Karena kan gue multi talonte. Oke. Bisa semuanya. Bangsat juga nih orang. Nama fans lo bang? Ada nggak? Nggak ada. Malu tau gue begitu bang. Muka gue. Kalau lu kan keren jelas ya, stylish. Kagak gitu. orang gue ngomong Marlonte juga di podcast gue. Kita lagi bilang kalau kita punya fanbase namanya apa ya gitu. Gue apa ya? Pras Pampres. Anjing keren banget. Pras Pampras. Itu kan Nora gitu gak sih bro? Anjing lu. Gua malu bro gitu bro. Kita itu Pras Pampers, kita harus ngawal presiden kita. Woi Marlonte sama Pras Pampres bentrok tuh. Kocok, fuck you. Dari Grace Close. Kesel gak sih bang dikomenin orang bencong mulu? Mau dibalas apa? Emang lu dibilang bencong anjing? Gue juga baru tahu nih. Hah? Mas siapa yang bilang gue bencong? Dari mana anjir? Kok ini baru tahu lu ya? baru tahu gue. Wah bangsat, gue juga baru tahu ini. Kalian ada yang tahu gak gue dibilang bencong? Gak ada anjir. Shit man, after all this time. Pantas cewek-cewek baik sama gue anjing.
Anjing disiksa Gue siapa sempat ini? kira gue ganteng tapi bencong. Udah lagi mikir nama fans. Iya. Pertanyaan selanjutnya kesel gak sih dibilang bencong? Bencong iya. Cocok juga tuh Marlonte. Benar. Marlonte. Hey guys, balik lagi di PWK. Goblok. Anjing. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau mau dipanggil bencong juga ya udah sih. Tapi lu baru tahu ini ya? Anjir. Baru tahu. Ini kan lu salah orang gak nggak sih, Grace? Iya, salah orang kali, Grace. Dari Nancy Marcelina. Ceritain kejadian masa kecil yang pernah sok tua nasihatin anak temannya Bibi Upi. Siapa ini? Bibi Upi tuh nyokap gue. Oke. Jadi waktu itu tuh gue tuh dibilang nyokap gue, Marlo tuh jiwanya tua. Dari kecil. Ini gue juga nggak ingat kan ceritanya, tapi dia pernah nyeritain. Iya, jadi dia tuh berdua sama temennya lagi ketemuan. Dia bawa gue, si temennya bawa anaknya. So anaknya kayak tantrum gitu, minta pulang. Terus kata mak gue datengin dia tuh, tangan gue di belakang gitu. Putri, kamu umurnya berapa? Terus kayak berapa Lu umur berapa itu anjing? 5 apa? Berapa gitu? Kata mak gue ngomong gitu. Anjing. Bocah anjing, tangannya di belakang. Kamu umurnya berapa? Terus dia jawab, kok masih nangis kalau minta pulang? Ih anjing. Anjing. Sebelum banget gue kalau denger itu. Gue gak pernah mengiyakan cerita nyokap gue yang gitu sih. Malu. Tapi lu merasa gak emang lu cepet gedenya? Cepat lagi ya. Mungkin karena Gara-gara abang gue gara-gara sih lihat yakin bapak kah? faktor bapak pasti ada. Karena kan dia begitu orangnya ya. Lu mengidolakan bapak lu gak sih? Iya dong, harus dong. Semua orang pasti bapaknya idolanya. Kecuali bapak kayak tai sih. Gua gak tahu sih. Ya, itu nasib lu punya bapak kayak tai ya. Bapak gua mah baik. Iya, mungkin dari situ. Terus mungkin karena jarak gua sama abang gua 6 tahun sama 8 tahun kali ya. Jadi gua dipaksa untuk ikutin ke pemikirannya mereka. Oh iya, kayaknya sih si gitu. bungsu yang dipaksa cepat besar. Gak mungkin mereka yang kekanak-kanakan kan. Iya. Walau kadang Marco masih kayak bocah sih. Tapi kan gue juga harus dipaksa mikir yang kayak anjing di umur segitu gue udah mikir gitu ya. Jadi kayak terlatih seperti itu sih. Oke. Berarti lu coli umur berapa? Aduh. Udah lama nih pertanyaan ini gak keluar lu. Iya anjing. SD kali ya? Oh, lu bener kecepatan sih bro. Kecepatan ya? Iya, gue sih SD kelas 6 ya, tapi gak keluar bro waktu itu bro. Enaknya doang. Gitu ya. Abis kebelet pipis. Gak ada yang keluar. Gak ingat gue. SD tapi? Kayaknya SD kelas 6-an gitu juga kali ya. Iya, sama lah berarti. So satu SMP udah dibantuin. Anjing. Gak bercanda gue bencong. Itu kemauan ya. Bangsat. Rena Farina, Bang, gimana dulu katanya lu suka les huruf R ya? Emang lu cadel? Gue cadel. Gue gak bisa ngomong R. Abang lu iya kan? Marco masih sampai sekarang. Gue udah bisa ngomong R anjing. Dulu susah. Dulu L. Kapan L. bisanya? Bisanya kayak kuliah kali ya. Serius? Pak, SMA. Serius Bisanya lu? SMA, Itu serius. kan cukup lama ya? Cukup Gimana lama. lu? Ada latihannya? Ada lesnya? Ada, waktu itu gue pernah dilesin sama mak gue tapi waktu SD. Jadi kayak pakai sendok gitu, terus di lidahnya dikatasin gitu. Oh. Terus yang si pelatihnya bilang geterin, gue yang geter. Bapak kalau nyuruh yang jelas. Saya kan nggak tahu apa yang geter. Geterin, agar error nggak pernah bisa. Gak pernah bisa Nggak tuh. pernah. Ini malah menarik. Ini mungkin ada salah satu orang yang membantu gue bisa ngomong R, tapi kayak dia lupa. Ernest Prakasa. Oh iya? Dia itu, jadi waktu itu gue tuh suka banget bang sama stand up comedy. Oke. Gue tuh suka ngintilin Ernest kalau dia lagi apa ya gitu, gue suka nontonin. Iya. Nah terus Ernest pernah bilang, ini waktu gue SMP apa SMA gitu kali ya. Kayak dia kalau gue tanya ini pasti nggak ingat sih kayaknya. Terus dia pernah bilang, lu kalau mau jadi stand up comedian supaya delivernya bagus, harus bisa ngomong R, lancarin. Kayaknya itu akan membantu lu Iya. lebih enak gitu delivernya. Oh emang gitu ya. Oh yaudah deh nanti gue latihan. Terus nggak pernah gue latih sih. Tapi abis itu karena kepengen terus gue coba coba gitarin bisa sendiri akhirnya. Oh punya usaha yang kuat, Punya usaha effort kuat. banget bro. Tapi yang orang-orang cadel jangan dicoba anjing. Itu kayak susah sih kalau kalian Susah coba. ya? Soalnya Marco pernah gue suruh coba. Dia bisa kalau dipaksain kayak gitu bisa, tapi R-nya panjang. Oh, nggak bisa kalau- yang kayak gitu susah. Susah. Gue juga waktu gue Bisa ya ngerasain ternyata ya, bisa emang. dilatih.
Tapi kalau cadel S gue nggak tahu lagi kayak Dilan Proth. Iya ada gitu Iya ya. anjing kayak Lo aneh tuh. Gue sentil lidah lu masuk nggak gitu. Kadang ada orang kalau S, gue lebih milih nggak bisa ngomong R daripada nggak bisa S ya. Iya kan. Prof. Kan ujung nama gue kan S ya. Kalau ada orang gitu tuh, Prof. Teman-teman ternyata butuh usaha yang besar buat ngomong R. Ngomong R Marlo bisa. aja bisa, masa kalian nggak bisa? Banyak Harus banget bisa. tuh teman-teman gue tuh yang nggak bisa ngomong R. Anjir lucu banget anjir. Sebenarnya harus dilatih aja sih, dilatih terus-terusan aja. Kelihatan bodoh emang di awal tapi ntar bisa. Dulu tuh Abang paling atas? nggak, dia yang bikin kita cadel. Kenapa? Karena kan nama kita Marlo sama Marco kan. Iya, Dia tuh iya. kalau manggil kita Milo, Maiko. Ada gini namanya siapa? Milo. Anjing nih abang gue nih. Gitu Bisa lah. ternyata R bisa ya. ngomong R. Bagus. Ternyata gue juga baru tahu ada lesnya. Ada lesnya. Gue pernah lihat di YouTube apa di explore gue tuh bocah kecil dikasih katembat. Di atasnya terus dicolok. Digoyangin. Malah ibunya yang goyangin. Goyangin. Dia udah buram loh. Bangsat. Bang, coba sebutin menurut lo bintang tamu di podcast lo yang paling seru diajak ngobrol siapa? Pras Teguh sih. Kan gue belum anjing. belum ya. Ayo kapan lah gue ke Volik? Ayo dong. Ayo lah boleh. Emang gitu Jadwal gue mau kesini supaya kita barter konten. Ya udah boleh langsung. Ini bukan barter ya, lu dibayar di sini ya. Oh dibayar. Nah kalau gue mau gimana pun kapan? Jangan ke Volix deh, ke Suruput Tendang dong. Ayo boleh. Suruput Tendang tuh kita jarang banget mau collab. Soalnya orang-orangnya kadang-kadang so asik kan. Kayak tai ya. Iya anjing. YouTubernya belagu lu kon. Gue paling gak punya temen di YouTuber ini anjing. Nggak, tapi gue senang orang-orang jujur gini bangsat. Rewind kagak pernah diajak gue. Chandra Liao, terima kasih, gue kemarin lumayan lah. Ada, tapi alis gue kepanjangan anjing. Nggak, sebenarnya mereka sering banget ngajak sih dari zaman Aulion sama Chandra tuh ngajak terus tapi selalu gue tolak sih. Kenapa? Kan namanya rewind ya. Tapi kayak gue gak ngerasa gue YouTuber yang konsisten dan gak ada yang di rewind aja sih. Ih ngapain sih ikut gitu, kayak numpang nama doang dong gue jadinya gitu. Tapi Jadi kan gue lu termasuk orang pertama di YouTube punya privilege itu kan harusnya ada ya. ada lagi, tapi mungkin pandangan gue dan mereka beda kali ya. Gue tuh menurut gue YouTube sampai sekarang aja gue bikin Suruput Tendang itu sarana gue buat main sama kakak gue. Bukan yang kayak nyari duit kita di Volix. Oke. Makanya kita bikin Suruput Tendang itu emang nyari duit. Dari dulu tuh konsep gue, kita tuh mau senang-senangnya di sini. Jangan mikir sampai stres gitu. Kalau udah mulai stres atau mulai kayak kerja banget, gue udah gak mau lanjutin. Boleh terus, gue seneng nih begitu tuh. Gitu, jadi main kayak- dong gue ke Seruput Tendang. Ayo. Gue bayar pakai fallback aja. Boleh. Goblok lu udah setahun gue follow lu anjing. Nah, emang ya? Iya bangsat. Gue like kadang tuh. Jing emang. Jarang-jarang nih gue minta fallback karena gue emang fans sama lu. Emang nanti gue seneng fallback. gue podcaster yang jujur begitu. Nah anjing. Harus kita, kan kebanyakan bohong ya. Contohnya siapa bang? Gue sih kadang-kadang gitu juga sih. Gue kadang-kadang gitu juga Oh, sih. iya. Lagi capek ya, mau gimana kerja namanya. Kalau gue di Volix banyak bohong sih. Kadang-kadang yang kayak ceritain dong ini, cerita gak menarik. Oh menarik. Bohong gue bohong banget. Bohong banget. Tapi kan mau gak mau kan narsum. Kayak ini lu kayak pernah cerita lucu ya soal ini. Terus ceritain aja gue gak lucu-lucu amat. B banget ya, cerita B sih. Mungkin di tongkrongan lu lucu kali ya. Gue sih B. Tapi kan namanya kerja ya. Namanya kerja. Anjir ya Allah. Anjing iya lagi gue di follow sama Pras Teguh cok. Iya bangsat. Yang Nggak paling seru apa-apa. siapa ya? Siapa? Reza Rahadian seru. Iya gue juga nonton tuh yang lu ini ya. Marah. Iya itu seru banget. Dan dia beneran kayak gue takut sih waktu dia marah. Waktu dia sedih gue ikut mau nangis. Emang jago banget tuh. Itu emang acting sih. Iya, mantep dia di sini juga banyak ngasih ilmu gue juga tuh. Kan sebelum dia kesini kan gue nonton lu juga kan. Keder juga gue tuh.
Anjir, Marlo asik banget sama dia bangsat. Gue bahas apa Marlo ini? Ya. Gue juga nggak nyangka dia segitunya sih. Dia tuh kayak bisa menurunkan derajat dia. Kayak lu kan rakyat, gue ikutan deh bercanda rakyat gitu. Iya. Jadi bukan dia narik kita kayak, ayo dong gue kan aktor, lu harus bisa ngimbangin dia kayak gitu. Walaupun Bang. kita nggak tahu juga di hati dia. Iya, gue pulang gitu sini anjing. Gue mau syuting. Dia ngeluarin podcast konten. Kita nggak tahu. Tapi Reza Radian itu punya fanbase salah satu paling baik lagi. Iya. Gue kira kan biasa kan kalau hardcore kan udah gila kan, udah kesetanan dengan apapun yang gue ngomong ke Reza Radian yang mungkin nyakitin hati fansnya, udah pasti diserang dong. Iya. Enggak lagi bang, gue di komen-komen sama bang, aku Pilares kemarin aku nonton yang abang ngomongin Bang Reza ini lucu banget gitu. Anjing, tumben baik. Terakhir gue di komen sama fans club dihilangin IG gue. Gue kayak wow. Gue suka banget Pilares. Goks, ya sir. Habis, tepuk tangan. Gue punya cita-cita nih terakhir ya. Gue jujur, gue seneng gitu ngikutin podcast lu. Nggak banyak podcast di Indonesia yang gue tonton. Tapi lu salah satu orang yang gue tonton karena kelihatan dari mata lu orang paling jujur. Kelihatan kalau lu nggak suka tuh kelihatan mah lo. Anjing lu. Dia kalau nggak suka tuh emang oh iya. Ya semoga ya gue berdua punya podcast bareng. Amin. Ih seru banget sih. Seru kali ya. Ayolah Has anjing, udah Mamat kikai. Pojur. Emang udah. Mas sorry mas tadi bercanda doang. Pojur kali namanya, podcast jujur kali ya. Iya, Kita undang-undang yang kita seneng aja kali ya. Prasmanan Pras Teguh Marlo main aman. Boleh lah ya. Udah pasti banyak lah yang nonton. Banyak nih yang nonton. Sekali lagi tepuk tangan buat Marlo teman-teman. Terima kasih sudah diundang. Ada satu merchandise dari Hasbate. Dek, wih anjing dikasih itu lagi. Enggak. Ini Wih seneng. Tadi soal dibawa gue udah lihat. Ya, terima kasih Marlo. Boleh dibuka? Boleh dong. Ih keren. Sampai katro gue buang sih. Wah, katro lagi anjing. Katro gak sih? Sari Yanti. Iya. Oh, kalau Yanti gue pakai. Bajunya. Kalender kita juga ada sih, tapi muka-muka karyawan sini nggak usah. Kalender simpan aja. Iya. Biasanya kalau baju merchandise jelek gue jadi keset soalnya. Gue masih kayak gitu kok. Jelek nih keset aja lah. Goks. Thank you ya. Harus Itulah. gue merchandise gue nih. Ya, gue harus main juga lah ke podcast lu. Harus sih. Berkabarkan udah lu follow ya. Udah. Ya udah. Tadi kita bisa ngobrol. Ya, lu DM aja Bang, prasmanan kapan jalan? Nah, gitu kan. ayo serius. Ya, bener. Betul. Kalau ada 1000 komen begitu, gue bikinin. Asli. Serius. 1000 komen. 1000 komen. Gampang lah. 1000 komen lah anjing. Prasmanan namanya. Prasmanan. Goks. Oke, teman-teman. Ini enteng Mantap. banget emang rahang nih gak pernah diaperkat loh. Terima kasih teman-teman PW kawan. Sampai bertemu lagi di PWK selanjutnya. Podcast. Gue pengen bilang podcast prasmanan. Terima kasih sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.